الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Wabikufrihim, dan dengan kufurnya ahlul kitab. Wabikufrihim, dan dengan kufurnya ahlul kitab. Sanian, di dalam kufur yang kedua, bi Isa, dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa karrara, dan mengulang siapa Allah al-ba'a pada ba, lil fasli, karena memisah, bainahu, di antara lafaz kufrihim, wa bainama, dan di antara lafaz utifa yang diatofkan apama, alaihi, atas kufrihim, alaihi, atas kufrihim, wa qaulihim, dan ucapan wa qaulihim, dan ucapan ahlul kitab ala Maryama, atas Sayyidah Maryam, buhtanan, pada kebohongan, aziman, yang besar. Haitsu ramu, ketika menuduh siapa ahlul kitab ha pada Maryam, bizina, dengan tuduhan zina, wa qaulihim, dan ucapan ahlul kitab muftakhirina, yang sombong-sombong siapa ahlul kitab. Inna qatalna, yang berbangga diri siapa ahlul kitab. Inna qatalna, sesungguhnya telah membunuh aku, al-Masihha, pada al-Masih Isa bin Maryam, yaitu Isa bin Maryam, Rasulullah, yang menjadi utusan Allah. Fi za'mihim, di dalam anggapannya ahlul kitab, ai bi majmu'i dzalika, artinya dengan kumpulnya kufrihim tersebut, adabna, mengadab aku, menyiksa aku, hum, pada ahlul kitab, hum, pada ahlul kitab. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, takdziban, karena mendustakan, lahum, bagi ahlul kitab, fi qatlihim, di dalam pengakuan pembunuhannya ahlul kitab pada Isa. Fi qatlihim, di dalam pengakuan pembunuhannya ahlul kitab pada Isa bin Maryam. Jadi orang-orang ahli kitab, ahlul kitab Bani Israel, kemudian Yahudi ini yang menolak kebenaran Rasulullah dengan mengatakan kepada Rasulullah, pada ayat yang lalu, di saat diberitahu oleh Rasulullah tentang kebenaran, mereka mengatakan, turunkan, tunjukkan kitab yang langsung diturunkan secara bersamaan, jangan dicicil, seperti sebagaimana ketika kitab suci diturunkan kepada Nabi Musa. Rasulullah sempat gentar, sempat merasa tersudut dengan permintaan orang-orang Yahudi atau ahli kitab. Lalu Allah menjelaskan, ya memang seperti itu karakternya. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah, untuk menunjukkan kebenaran pada ahlul kitab, ya seperti cerita yang kemarin itu, mereka mendustakan Nabi Musa, diturunkan petir oleh Allah, mati, dihidupkan lagi, sudah ditunjukkan
kebesaran Allah yang segitu hebatnya. Langsung seketika itu ketika mereka meminta, tapi hasilnya juga malah nopo jenenge berdalih malah ngalih nggih, tidak hanya mengkufuri kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi justru malah menyembah pedai emas. Itu terus kemudian di sini dibuktikan lagi, ditunjukkan lagi sama Allah bahwa ahli kitab ini ya, nenek moyangnya, kakek moyangnya orang-orang ini mereka juga melakukan hal tersebut kepada Nabi Isa dengan mengatakan kekufuran mereka tidak cukup sampai di situ. Kakek moyangnya itu orang-orang ahli kitab ini mereka bahkan dengan jelas-jelas inna kotalnal masih Isa. Jadi sudah menuduh Sayyidah Maryam ini berzina, ya. Kemudian mereka juga dengan bangganya mengatakan, oh, ini loh yang katanya utusan Allah, ya, akhirnya berhasil dibunuh. Jadi memang sudah menjadi karakter, ya, menjadi karakter. Biasanya di sini juga menjadi satu peringatan bagi kita di masa modern ini dengan kemudahan informasi. Kalau informasi ini atau ilmu-ilmu yang kita pelajari, terutama berkaitan dengan logika, itu harus hati-hati. Maka ilmu filsafat itu nggak bisa diobral. Orang-orang yang ahli filsafat mestinya mereka dikatakan ahli ketika filsafat ini justru membawa pada pendekatan terhadap Allah. Maka banyak sekali para ulama yang kemudian ya sebagian ulama memang menyatakan bahwa ilmu seperti ilmu filsafat, ilmu psikologi itu kan ada psikologi industri, ada psikologi logika, gitu. Itu sebagian yang ada yang kayak para ulama itu jangan ambil yang logika gitu. Jadi seringkali orang itu ketika mendalami ilmu filsafat, karena filsafat ini bermain logika, ini akhirnya yaitu tersesat, ya. Oh berarti sebenarnya sholat itu nggak penting. Padahal ini bukan perkara penting nggak penting, kayak kita nggak usah membicarakan sesuatu yang yang sebesar agama lah ya. Kita sehari-hari saja ada etika sama orang tua, misalkan orang tua ketika manggil kita wajib nyauti, ya. Harus nyauti, gak penting nyauti panggilannya wong tua itu lah, wong tuane lah manggil ya apa sih anakku kok gak ruwet. Nah kurang lebih kan seperti itu, ya. Itu skala kecil. Kalau skala Allah dan penciptanya ya sudah pasti wong Allah itu hanya memanggil kita itu kan sehari 5 kali dengan tensi yang cukup ringan. Sebenarnya sholat itu cuma berapa menit gitu, ngono alasane wong macam-macam gitu untuk sampai bisa dengan santainya meninggalkan sholat. Jadi memang harus berhati-hati, benar-benar berhati-hati, karena bisa jadi ketika kita terjebak pada logika yang di situ tidak dikuatkan oleh akidah, maka ya ini seringkali seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran mengenai ahli kitab. Mereka orang-orang pandai, mereka tahu tentang kebenaran, tapi kebenaran itu digodok dengan logikanya. Pokoknya digodok sampai logikanya. Di dalam Al-Hikam itu juga, atau bahkan di dalam kitab kecil-kecil ya seperti Ta'lim, itu juga dijelaskan bagaimana kita harus belajar itu dari orang yang seperti apa, ilmu seperti apa yang patut untuk kita pelajari. Kalau ilmu guru ya yang penting ciri-cirinya, kalau ilmu tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah, ya berarti insya Allah itu yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang berguna ya yang seperti itu. Terus ciri-ciri seorang mu'alim, ya, seorang pembimbing, seorang guru, ya pokoknya bisa setiap kali
materi yang disampaikan semakin mendekatkan kita kepada Allah, nah itu berarti jangan jangan dilupakan nih, orang yang seperti ini, guru yang seperti ini, berarti oh iya berarti saya patut belajar dengan orang ini, apalagi memang yang disampaikan adalah berkaitan dengan ilmu agama. Lalu bahkan kalau Sayyidina Ali kan di dalam Islam itu sampai etika terhadap guru adalah siapapun yang mengajarkan sesuatu yang berguna di kehidupan kita, maka dia adalah guru kita, maka dia berhak atas hidup kita, kan seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana kaitannya ketika Rasulullah ini menunjukkan kebenaran terhadap para ahli kitab. Ahli kitab ini kakek moyangnya juga Nabi Musa diingkari, Nabi Isa juga diingkari dengan berbagai peristiwa yang mereka lakukan ya, dengan berbagai hal. Bahkan kalau di dalam kisah Nabi Isa alaihissalam ya, itu mereka mengatakan bahwa saya sudah ini loh dengan bangga. Maka di sini dikatakan waqolihim muftakhirina, dalam keadaan berbangga diri. Nah, jadi pembunuhan yang dilakukan dan ritme ini tidak pernah berubah, bahkan ketika sampai sekarang ya, jenenge pembunuhan terhadap di dalam peperangan masa modern pun ya, peperangan masa modern ya, seperti bagaimana Belanda menjajah Indonesia, itu kan awal di mana era modern, kemudian pembuka era modern kan pada masa-masa itu sudah mulai ada mesin ya, sudah mulai ada peledak ya. Nah itu mereka sasaran utama mereka adalah para ulama. Sasaran mereka adalah orang-orang yang membawa ilmu agama dengan kedamaian. Ini sudah dilakukan dari zaman Nabi Isa. Mereka dengan sengaja, bahkan dengan berbangga diri, ini yang katanya utusan Allah, buktinya saya berhasil membunuhnya. Padahal wama qatalu, dan tidak membunuh siapa? Ahlul kitab hu pada Isa. Wama sholabu, dan tidak melakukan salib, tidak menyalib siapa ahlul kitab hu pada Isa. Walakin syubbiha, akan tetapi diserupakan lahum, terhadap ahlul kitab siapa al-maqtulu, orang yang dibunuh, wal maslubu, dan orang yang disalib. Wahuwa, adapun al-maqtul itu sahibuhum, kawannya ahlul kitab, diserupakan bi Isa, dengan Nabi Isa alaihissalam. Ayalko artinya menjatuhkan siapa Allah alaihi atas sahibuhum, syibhahu, pada menyerupai Isa. Fadhannu, maka menyangka, mengira siapa ahlul kitab hu pada Isa, iyahu, pada dirinya Isa. Jadi padahal yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, tapi temannya sendiri. Kalau di dalam kisahnya ini sering diceritakan dulu sama Abi ya, di saat di pengajian itu sering diceritakan. Jadi siapa sih sebenarnya yang dibunuh itu, yang di dalam peristiwa penyaliban Nabi Isa, biasanya kan ditulis di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih gitu ya. Itu itu bukan Nabi Isa yang dibunuh, tapi sebenarnya adalah ya kalau di zamannya Rasulullah maka langsung disebutkan itu golongan orang munafik ya, karena dia mengaku seakan-akan beriman kepada Nabi Isa, padahal dia adalah teman daripada ahlul kitab.
ketika diminta oleh Nabi Isa jangan keluar rumah. Dia nggak percaya gitu, tetap bukan nggak percaya nih, karena memang pengen nih dia menyaksikan terbunuhnya Nabi Isa. Padahal Nabi Isa tahu orang itu akan mengira bahwa kamu adalah saya, tapi dia nggak percaya. Ya karena ya itu tadi, awalnya pengennya menyaksikan terbunuhnya Nabi Isa, ternyata malah orang-orang Yahudi mengira bahwa itu adalah Nabi Isa. Padahal sudah diperingatkan jangan keluar rumah. Terus ya ternyata hanya salah sangka, tiba-tiba mateni bolone dewi. Innaladina sesungguhnya orang-orang ikhtalafu yang berselisih. Siapa alladin fihi di dalam Isa, ai fi Isa artinya di dalam dirinya Nabi Isa, itulah fi syakkin, benar-benar ragu-ragu, minhu dari Isa. Min qatlihi artinya dari membunuh Isa, dari pembunuhan atau dari terbunuhnya Isa, haitsu qala ketika berkata, siapa ba'duhum sebagian alladin, lamma ra'au ketika melihat siapa alladin al-maqtula pada orang yang terbunuh. Al-wajhu yang adapun wajahnya al-maqtul itu wajhu Isa, wajahnya Isa. Wal jasadu adapun jasadnya itu laisa bisa jasadihi, bukan jasadnya Isa. Falaisa maka tidak ada apa jasad itu bihi dengan Isa. Waqala dan berkata siapa akhoruna orang lain, bal huwa bahkan adapun al-maqtul itu huwa Isa. Jadi berselisihlah ketika sudah terlihat ini korban salib itu sudah terlihat, ini sudah terbunuh, sudah dalam kondisi mati, ya. Itu sebagian dari kerumunan orang itu kroso, loh itu bukan tubuhnya Isa, itu orang lain. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa oh enggak kok, ini betul ini. Jadi kalau kita melihat pada kisah ini, di saat itu mereka tahu bahwa sebenarnya yang dibunuh itu bukan Isa. Tapi karena orang-orang yang menyaksikan ini ada sebagian yang setuju, akhirnya kebohongan ini menjadi kebohongan yang terorganisir. Karena sudah ada sakjane sing mateni ku krasa iki duduk Isa. Tapi karena ada yang percaya, akhirnya isunya terus dikembangkan bahwa iya yang memang yang disalib itu, sampai mereka membuatlah cerita tentang peristiwa salib itu dengan cerita yang kemudian berkembang menjadi agama Kristen. Apa itu? Ini adalah Tuhan anak yang berkorban untuk manusia. Kan gitu. Itu tujuannya apa? Godok gitu. Jadi mengolah isu supaya semua orang setuju bahwa itu adalah Isa. Padahal pada saat kejadian setelah terbunuhnya Nabi Isa itu si yang melakukan kayak pembesar-pembesarnya ahli kitab sudah tahu kalau itu bukan Isa. Karena memang ada yang meragukan. Keraguan yang pertama kali muncul yaitu yang sebenarnya. Terus karena masih banyak yang percaya, ya sudah, akhirnya digotong-gotong ya seperti kisah yang tersebar. Padahal itu sama sekali bukan Isa. Terus selanjutnya apa yang terjadi? Malahum, tidak ada itu bagi alladin bihi dengan terbunuhnya Isa, biqatlihi artinya dengan kematian Isa, min ilmin adapun dari mengetahui, illat tiba'adh-dhanni kecuali mengikuti prasangka.
illat tiba'adh dhanni, kecuali menutupi prasangka. Artinya apa? Mengikuti prasangka. Jadi ya di hatinya sudah ada keraguan sebenarnya, maka dipastikanlah ketika Allah menceritakan kisah ini di dalam ayat ini, di sini begitu jelas malahum bihi min ilmin illat tiba'adh dhann. Jadi sebenarnya di hati mereka sudah ragu. Itu bukan tubuhnya Isa. Tapi apa yang terjadi karena sudah memilih untuk percaya bahwa itu Isa, maka malahum bihi min ilmin illat tiba'adh dhann. Ya wis lah, tak yakini ya. Wis aku percaya ae wis. Padahal sudah ada keraguan mestinya. Istisnaun adapun illat tiba'adh dhann itu istisna mungqati'un yang mungqati'. Ai lakin yattabi'una, akan tetapi mengikuti siapa? Alladzin fihi, di dalam qatlihi, adzonna, pada prasangka, alladzi takhayyalu, yang berhayal atau mengada-ada. Siapa alladzin hu pada dzon, diyakin-yakin sampai percaya. Biasanya memang orang yang melakukan kejahatan terus kemudian merekayasa, salah sasaran, akhirnya direkayasa lah kisahnya, diturunkan kepada anak-anaknya. Nah ini sudah ada dari zaman dulu. Setane sing waktu itu Buddha, setan yang waktu itu memberikan menginformasikan isu kepada orang-orang terdahulu, itu masih hidup sampai sekarang. Akan menemukan korban yang tepat, yang sesuai dengan prosedurnya si setan itu. Mudah-mudahan bukan kita ya. Wama qatalu, dan tidak membunuh siapa alladzin hu pada Isa, yakinan secara pasti. Yakinan secara pasti. Jadi mereka tetap mengatakan bahwa itu yang dibunuh adalah Isa, itu ngeyakin-yakin no. Padahal mereka sebenarnya hanya mengikuti prasangka. Halun, adapun yakinan itu menjadi hal muakkidatun yang menekankan atau mentaukidi linafil qatli, terhadap ketiadaan pembunuhan, terhadap tidak adanya pembunuhan pada Isa. Bal rafa'a, bahkan mengangkat pada Isa siapa Allah ilaihi, terhadap tempat terhadap tempat yang digariskan. Wakana, dan ada siapa Allah itu azizan, maha luhur fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah. Hakiman, pun ahli hikmah, fi sun'ihi, di dalam perbuatan Allah. Kenaikan Nabi Isa. Jadi pada saat peristiwanya Nabi Isa diangkat dari bumi. Jadi memang memang direncanakan. Kita harus meyakini kisah itu, sebagai seorang muslim. Memang kita harus meyakini bahwa kelak Nabi Isa akan turun ke bumi, karena memang tidak ada peristiwa kematian. Tidak ada peristiwa kematian, jasadnya diangkat oleh Allah. Ini fakta ini kita harus meyakini, sebagaimana mungkin yang sering kita dengar bahwa Nabi Khidir itu adalah nabi yang ditetapkan sampai nanti hari kiamat. Tidak ada kematian Nabi Khidir. Sampai saat ini masih hidup, tapi di dalam beberapa kitab, ada salah satu kitab yang menjelaskan tentang
mitologi kehidupan, apakah ini ada, apakah ini tidak ada, apa nama judul kitabnya saya lupa nih. Di situ dijelaskan kenapa Nabi Khidir tidak, salah satu penjelasannya adalah salah satu alasan kenapa mata kita yang orang biasa ini tidak bisa menyaksikan Nabi Khidir, kenapa tidak semua orang bisa bertemu, padahal memang dinyatakan bahwa Nabi Khidir itu tidak pernah mengalami kematian, juga tidak ada pengangkatan dari bumi seperti Nabi Isa, atau seperti Nabi Yahya, yang hilang di antara pepohonan. Niku mboten. Tapi Nabi Khidir itu ditetapkan di bumi sampai kapanpun. Nah, kenapa kita tidak bisa melihat? Di kitab itu dijelaskan karena panjangnya usia beliau. Jadi saking dawane umure, saking banyaknya hikmah yang beliau bawa, maka manusia biasa seperti kita tidak bisa bertemu meskipun beliau masih berada di bumi. Dan mitologi ini ada penjelasannya, bahkan di kitab itu juga dijelaskan bahwa Putri Duyung itu ada di lautan dengan usia yang cukup panjang, maka semua orang belum tentu bisa ketemu. Di kitabnya itu juga ada gambarnya seperti apa bentuk fisiknya. Nah itu hal-hal semacam ini ada memang yang harus kita yakini, karena memang salah satu rukun iman adalah kita harus percaya pada perkara gaib, kan? Kalau perkara gaib itu sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang wajib kita percayai, seperti kejadian diangkatnya Nabi Isa dari bumi pada saat peristiwa Sholibiyah itu, pada saat peristiwa salib itu, kita tidak pernah melihat kenyataan itu, tapi kita harus percaya. Bagaimanapun kejadian diangkatnya Nabi Isa dari bumi, atau seperti diangkatnya Nabi Daud sebagai seorang raja yang pengangkatannya adalah oleh malaikat secara langsung di depan manusia. Kalau dibayangkan sekarang ya kita pengangkatan oleh malaikat secara langsung, ya kita nggak bisa menemui keadaan itu, logika kita nggak bisa ngatuk, tapi kita diperintahkan salah satu rukun iman itu adalah kita harus percaya pada perkara yang gaib. Ada, semua petunjuknya ada di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran. Nah kalau yang diceritakan di dalam Al-Quran, maka kita wajib mempercayainya. Dan nanti ketika punya anak, ini bisa dijadikan cerita, kisah nyata. Berikutnya, wama qataluhu yaqina. Wa in min ahlil kitabi, ai ma min ahlil kitabi. Tidak ada itu sebagian dari ahli kitab, ahadun adapun seseorang, illa layu minanna, kecuali beriman siapa ahad bihi dengan Isa. Bi Isa artinya dengan Nabi Isa, qabla mautihi sebelum matinya ahad. Ail kitabi artinya ahli kitab, hina yu'ayinu, ketika menyaksikan atau mengira siapa ahlul kitab, malaikatal mauti, pada malaikat maut, fala yang fa'u, maka tidak bermanfaat, hu terhadap ahad, apa imanuhu, imannya ahad, au qabla mautihi, atau sebelum au qabla mauti Isa, atau sebelum kematian Isa. 5 karena perkara yang zilu, yang turun, qurbas saati di dalam mendekati hari kiamat, kama sebagaimana keterangan waroda yang
berlaku apa ma fi hadisin di dalam hadis. Wa yaumal qiyamati dan hari kiamat. Yakunu ada siapa? Isa alaihim atas ahlul kitab itu syahidan menjadi saksi. Bima dengan perkara fa'alu yang melakukan siapa ahlul kitab hu pada ma. Lama bu'itha ketika diutus siapa Isa ilaihim terhadap ahlul kitab. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi mereka yang tadinya beriman, ya, kemudian meyakini bahwa yang terbunuh itu adalah Isa, ya, maka imannya tidak ada gunanya. Nah, berarti dia percaya bahwa lebih percaya pada isu yang disebarkan oleh teman-temannya sendiri. Terus padahal Nabi Isa itu nantinya akan turun ke bumi untuk menjadi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, untuk menjadi saksi daripada apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh umatnya. Fabidulmin, maka sebab menganiaya, sebab kezaliman, ai bisa bami zulmin, artinya dengan sebab zalim, minalladina dari orang-orang hadu yang menetapi Yahudi. Siapa? Alladin hum, adapun alladin itu al yahudu, orang-orang Yahudi. Nabi Isa akan turun di hari kiamat, mendekati hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat kubro itu datang, salah satu tandanya adalah turunnya Nabi Isa ke bumi, kemudian menyaksikan apa yang dilakukan oleh, menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh umatnya. Ya, di saat keadaan itu sudah turun, sudah terjadi, berarti di saat itu sudah tidak ada lagi orang yang tidak ada lagi azan yang berkumandang di dunia ini, mungkin ya. Sudah tidak ada lagi orang yang membaca dan belajar Al-Quran. Maka kalau kita pengen, kalau dibilang bahwa kiamat itu sudah semakin dekat, ya nggak salah, nggak mungkin semakin jauh, ya. Karena memang bumi ini usianya sudah cukup lama. Ada sebagian orang yang meyakini, keyakinan kita kondisi sampai memberikan gambaran, ya. Gambarannya kayak seakan-akan masuk ke logika. Ironisnya yang dipengaruhi itu banyak sekali orang-orang Islam. Ya, mereka mengatakan nanti 2050 sudah akan terjadi kiamat kubro, usia bumi ini sudah selesai, katanya begitu. Kita ya jangan percaya, itu juga nggak ada di Al-Quran, nggak ada dinyatakan tahunnya berapa, kan nggak ada. Kalau kita nggak percaya, yo nggak usah percaya, ngapain, orang nggak ada di Al-Quran. Wis podo ae ambek Mas yo Covid itu ono, wis nyata-nyata lagi sing kena, sing kita percaya atau nggak percaya ya terserah, karena tidak ada perintah untuk mempercayai hal itu, dan tidak ada tahun spesifik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada, dan banyak sekali orang-orang Muslim yang terpengaruh dengan berita tersebut, ya, yang ya kalau jadinya support, oh berarti mungkin kalau kita percaya kita bisa seperti ini. Oke lah, misalkan kita percaya bahwa nanti 2050 akan terjadi ya turunnya Nabi Isa itu. Oh, mungkin ditunda tak dididik generasi berikutnya. Kita kenalkan dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran. Nah itu terus nanti yang akan terus mengulur hal itu. Isu kiamat itu akan terus datang tahun 2000. Ada isu kiamat nanti 2020 akan terjadi kiamat. Siket masuk tahun 2000 sudah ada isu itu. Terus isu 2050 itu kalau nggak salah, saya pulang haji sekitar tahun 2019.
Itu isu itu mulai turun. Sampai sekarang kalau sampai cari infonya masih banyak nih yang bilang seperti itu. Yang artinya ya memang itu akan terjadi. Suatu saat nanti akan terjadi. Saat kapan? Di saat tidak ada lagi adzan yang berkumandang, tidak ada lagi rumah-rumah yang membaca Al-Quran, tidak ada lagi sholat sunnah di dalam rumah, terus udah gak ada lagi sholat 5 waktu. Buktinya sekarang sampai di London itu saya lihat salah satu interview ya, di London itu sampai ada kekhawatiran masyarakat London, loh kok lama-lama orang Islam itu banyak sekali di sini gitu ya, kayak di setiap sekolah pasti ada murid yang Muslim gitu, terus di setiap gang rumah itu kok jadi ada orang Muslim, kok lama-lama Islam ini jadi agama yang termasuk jadi yang belum sampai ke dalam mayoritas tapi termasuk agama kedua di sana. Agama kedua ya bisa dibayangkan kayak di Indonesia antara Islam sama Kristen podo akeh kan. Nah ini menunjukkan bahwa Allah masih menghendaki bumi ini dan agama kita ini terawat. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang mampu berjuang di dalamnya. Nah, memang akan turun masa di mana Nabi Isa turun ke bumi kemudian bersaksi atas kezaliman yang dilakukan oleh umatnya. Terus di ayat berikutnya dijelaskan mereka adalah orang-orang Yahudi yang seperti apa? Haramna yang mengharamkan aku, alaihim atas alladin thayyibatin pada makanan enak. Uhillat yang dihalalkan apa thayyibat lahum bagi alladin hiya. Adapun thayyibat itu allati makanan fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala haramna kulladzi dzufur. Haramna mengharamkan aku kulladzi dzufurin pada hewan yang memiliki cakar. Ayata dan sampai akhir ayat. Mereka adalah orang-orang yang sudah diharamkan makan makanan itu, tapi masih menghalalkan. Wa bisaddihim dan dengan mencegahnya alladzin annasa pada manusia an sabilillahi dari berjuang di jalan Allah. An sabilillahi berjuang di jalan Allah. Dinihi yaitu agama Allah, soddan dengan benar-benar mencegah kafiron yang banyak, wa akhdhihim dan mengambil siapa alladzin ar-riba pada riba, wa qadnuhu dan benar-benar dicegah siapa alladzin anhu dari riba. Ciri-ciri mereka orang-orang yang kelak akan disaksikan keburukannya oleh Nabi Isa. Ciri-cirinya adalah ya di sini dikatakan minal ladina hadu. Mereka adalah orang-orang yang menetap pada prasangka mereka, menetap pada Yahudinya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Jadi ini sudah sudah diidentifikasi ya, sudah diberi peringatan di dalam Al-Quran bahwa ajaran mereka itu akan terus ada, mewarnai kehidupan orang-orang Muslim, akan terus ada. Sudah diharapkan masih makan itu. Maka sebagai seorang Muslim kita harus mengikuti makanan apa saja yang diharamkan di dalam Islam. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita akan masuk ke dalam ciri-ciri tersebut. Alhamdulillah akan masuk ke dalam ciri-ciri tersebut.
maka masih banyak yang dan masih banyak orang Islam yang terjebak di sini, nggih. Buktine koyo ono ayam wong dodol apa namanya sate nyambik dan kodok. Nah, itu kan jelas diharamkan, nggih, di dalam Islam jelas diharamkan. Khomer juga gitu. Keharaman khomer itu juga sama beratnya dengan zina. Zina, judi, khomer. Tapi seakan-akan menurut sebagian orang, oh enggak kok, kalau dosanya khomer itu enggak sebesar dosa yang lain. Ya sopo sing ngarani jelas-jelas enggak boleh. Padahal di dalam Islam itu termasuk bagian dari minal kabair, termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar. Sebisa mungkin memang dihindari. Karena kalau tidak, ya kita akan masuk dalam golongan ini. Golongan orang-orang yang sudah diharamkan makan sesuatu yang enak, tapi tetap ngarani halal. Kalau kita ada komitmen terhadap Islam, maka kita harus tahu apa saja yang tidak boleh kita makan, apa saja yang boleh kita makan. Berikutnya, apalagi wabisadihim an sabilillah. Orang-orang yang mencegah perjuangan orang lain di jalan Allah. Alhamdulillah, biasanya tanpa disadari di lingkungan kita banyak orang yang seperti ini. Jadi, ya kalau misalkan sekarang kita lihat saja fenomena orang-orang yang ironisnya ini wabisadihim an sabilillah ini seringkali menimpa pada negara-negara yang sudah merdeka seperti Indonesia, masih dalam kondisi berkembang tapi sudah merdeka. Ini banyak sekali terjadi orang yang berjuang itu diarani sok. Jadi mereka yang berjuang di jalan Allah, ya misalnya gini, berjuang untuk belajar, berjuang untuk tholabul halal. Oh cek rek kedunyane. Padahal bagi kita loh, ini kebutuhan hidup kan gitu ya. Ini kebutuhan hidup yang harus kita penuhi dengan cara tholabul halal, dengan cara bergerak. Ada saja yang kemudian menghentikan, berusaha menghentikan. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita lihat perjuangan orang lain, kita apresiasi. Mudah-mudahan ya kita doakan. Kalau kita ketemu, jangan dikasih pertanyaan yang menyudutkan. Misalkan, biyen kerja iku wis sukses ta. Ojo, iku menyudutkan. Bisa saja kita tanyakan kabarnya nih, cukup kita tanyakan kabarnya, atau cukup kita tanyakan ya apa enak tak kerja nang kono. Ojo takoni gajine piro rek melok aku. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan itu sejatinya adalah sama dengan menghentikan perjuangan orang lain. Sama ketika kita melihat misalkan pasangan yang berjuang untuk punya anak gitu ya, wis kerjaannya wis mapan, belum punya anak, masih dalam perjalanan punya anak, terus dengan santainya yang cuma lihat ngomong, oh ya ngono iku rek omahe gede, tapi kosong kan anak gak iso ndek anak ya, makane ojo kerja wae. Itu biasanya terjadi di masyarakat kita, gitu. Nah, padahal perjuangannya berat. Sama ibu-ibu yang melahirkan, ada yang melahirkan sesar, melahirkan secara sesar, wabot wong lahirno sesar, aku gak bayangno blas. Alhamdulillah anak papat normal kabeh. Tapi kalau ada teman atau saudara nih, kebetulan Nia itu juga yang terakhir, yang nomor 5 itu juga sesar. Saya menyaksikan orang yang lahiran sesar itu perjuangannya berlipat-lipat lebih sulit dibandingkan yang normal. Lah kok jenenge cangkem nek gak terkontrol ini yo gampang ae ngomongin. Loh iku kurang ini, sesar kan. Wes yo geno dokter ae yo kapan yo gak apa-apa sing jasae dokter jane gede kok. Jadi hal-hal semacam ini yang biasanya kita sing jarene iman itu dengan mudah sekali terucap kalimat-kalimat yang menyudutkan perjuangan orang lain. Maka di sini dikatakan wabisadihim an sabilillah. Berarti kita menyudutkan perjuangan orang lain.
orang-orang yang menyudutkan perjuangan orang lain, terutama kalau jelas-jelas fisabilillah. Ini jelas-jelas fisabilillah ya, misalkan tolakul halal, atau ada teman kita yang usianya sudah mendekati 30 atau sudah usia 30 kemudian baru memutuskan untuk hafalan Quran gitu ya, misalkan wong aku sing hafalan Quran cilik biyen angel kok apa maneh sampean. Kalau apa namanya biasanya banyak gitu. Jadi kalau orang-orang eh, dulu teman-temannya Umi gitu, yang seusianya Umi itu, saya yang bertemu dengan beberapa dari beliau itu baru mulai menghafal Al-Quran setelah luas. Jadi kan macam-macam itu, ada yang diantaranya itu ada yang masuk usia 50 terus sudah nggak head gitu ya, terus kemudian ada yang baru masuk 40 terus suaminya meninggal gitu atau pisah gitu, terus memutuskan untuk hafalan Quran. Kalau zaman dulu banyak, mungkin zaman sekarang lebih banyak nih. Jadi ya sudah usia cukup, nggak bisa dikatakan muda ya kalau 40 itu ya, itu terus baru memutuskan untuk hafalan Al-Quran karena anak-anaknya sudah besar dan kok kesempatannya ada mulai menghafal. Kalau ada orang yang seperti ini disupport, ojo tambah digembosi. Wah aku aja hafalan umur rolas umur 11 angel kok pemane sampean kok katam gak. Nah ini termasuk bisodihim, termasuk sod dan amsabilillah. Apa namanya menghalangi perjuangan seseorang di jalan Allah. Jangan sampai itu kita lakukan. Ini contoh-contoh saja, gitu. Ciri-cirinya, ciri-ciri orang-orang yang kelak akan mendapatkan kesaksian masuk dalam golongan Yahudi itu ya orang yang seperti ini. Masuk dalam golongan orang-orang yang zalim itu orang yang seperti ini. Wa akhdihim, dan mengambil riba ya, mengambil riba. Hati-hati kalau kerja, kalau bisa kerja jangan di perbankan kalau nggak rawan riba. Pokoknya pekerjaan yang rawan riba, saya nggak bilang ini jelek ya, tapi rawan kita makan harta riba. Itu yang paling kelihatan ya pekerjaan di mana, pekerjaan di perbankan sama perpajakan. Memang gajinya besar, gak tanggung-tanggung gitu. Jadi perbankan itu teller itu padahal masih talent ya. Kalau reception dia lebih tinggi lagi. Teller itu gajinya kalau nggak salah di luar bonus ya, itu sekitar 13 juta. Gajinya 13 juta. Podo ambek pendapatannya wong dodolan lah nggih, koyo apa jenenge kula nang dapur pria sing dibagi ambek napa jenenge gaji karyawan supplier. Iku teller ya wis kerjaane dateng di tempat ber-AC, duduk melayani orang-orang, gajinya gede Pak. Kok enak ya jadi orang perbankan. Gak ero enak nggih, tapi sing jelas gajinya gede. Dan ini rawan riba di perbankan sama di perpajakan. Kalau di pemerintahan, PNS di perpajakan itu gajinya yang paling tinggi. Gajinya yang paling tinggi. Nah ini rawan riba. Kalau milih pekerjaan profesional, kalau bisa jangan di dua tempat ini. Kalau khawatir sama riba, jangan di dua tempat ini. Bisa jadi di perbankan itu mungkin ya, bisa jadi yang rizkinya paling bersih itu satpam nih. Paling bersih, mungkin gajinya yang paling bisa dikatakan paling kecil lah di antara semua staf perbankan. Tapi mungkin sing paling bersih dari riba. Ya jelas satpam itu karena kerjanya sebelum mulai ya, saya dulu masih riwariwi di perbankan. Itu sebelum mulai kadang-kadang kan kalau kita di bank BNI ya, apa namanya di BRI, karena ini punya pemerintah ya, kita datang biasanya harus lebih pagi biar nggak antri gitu. Itu satpam udah datang duluan. Ada briefing pagi dulu, morning briefing itu pertama satpamnya dulu. Isu wis kerjane ngadeg, nggih kan? Ono wong dibuka lawang kerja temen digaji, pantes sampai tenaga sing ditokno. Bisa jadi rezekine sing paling bersih satpam. Tapi yang lain ya Allah alam ya. Kalau bisa pekerjaan profesional jangan milih di dua tempat ini, perpajakan sama perbankan. Gajinya gede tapi rawan riba. Nang ngono nek dadi office girl gak apa-apa. Mungkin rezeki lebih bersih nang ngono.
Wa qad nuhu anhu fit Taurati di dalam Taurat, wa aklihim dan makan siapa ahlul kitab amwalan nasi pada harta manusia bil batili dengan batil. Nauzubillah korupsi. Nggih. Dengan apa? Birrosya dengan menyogok fil hukmi di dalam perkara hukum ya Allah. Ada semua zaman sekarang nggih. Wa atadna dan akan menyuguhkan aku lil kafirina bagi orang-orang kafir minhum dari ahlul kitab adaban pada siksa aliman yang pedih, mukliman artinya yang menyakiti. Lakinir rasikhuna akan tetapi orang-orang yang menetap, as-sabituna artinya orang-orang yang menetap fil ilmi di dalam ilmu, minhum di dalam kebenaran ilmu, minhum dari ahlul kitab ka Abdullah bin Salamin seperti Abdullah bin Salam. Wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman. Al muhajiruna artinya orang-orang sahabat muhajirin, wal ansori dan sahabat ansor. Itu yu'minuna beriman siapa? Ar-rasikhun bima dengan perkara unzila yang diturunkan apama ilaika terhadap dirimu. Dirimu di sini yang dimaksud adalah Rasulullah nih. Wama dan kitab unzila yang diturunkan apama min qablika dari sebelummu, minal kutubi nyatanya dari kitab-kitab. Orang-orang yang menetap yang dimaksud ar-rasikhun di sini adalah rasikhuna fil ilmi. Jadi di dalam kisah orang-orang ahlul kitab ini ada sebagian yang memilih untuk percaya, memilih untuk beriman dengan kebenaran yang ada di dalam kitab. Maka ahlul kitab ini harus dilindungi sebagaimana mukmin. Mereka beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi Isa. Ibadahnya berbeda dengan orang mukmin ya, orang Islam pada saat itu, tapi tidak mengingkari kebenaran Rasulullah. Jadi mereka percaya dan menyampaikan kebenaran apa yang ada di dalam Injil dan Taurat. Mereka menyampaikan kebenaran isinya, gak melok-melok merekayasa. Jadi memang usianya terpantau lebih sepuh daripada Rasulullah. Salah satunya adalah ini yang disebutkan di sini adalah Abdullah bin Salam. Jadi ya usianya lebih tua daripada Rasulullah, orang-orang sekelompok orang-orang yang memilih rasikhuna fil ilmi. Jadi memilih untuk percaya pada kebenaran yang ada di kitab Taurat. Jadi kan terpecah tuh ahlul kitab kan terpecah, ada kelompok sing merekayasa isi daripada Taurat dan Injil yang ada sampai sekarang itu. Tapi sebagian dari mereka ada yang menetap. Maka mereka yang menetap inilah yang beruntung. Ciri-cirinya adalah yang mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah yaitu Al-Quran, juga beriman pada kitab-kitab terdahulu. Wal muqimina dan orang-orang yang mendirikan as-sholata pada sholat nasbun. Adapun muqiminas sholat itu nasab alal madhi atas lafaz al-madhi. Wa quri'a dan dibaca birrofi dengan rofa. Wal mu'tuna dan orang yang memberikan az-zakata pada zakat. Wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman billahi dengan Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir. Ulaika adapun ar-rasikhun itu sanuktihim akan mendatangkan aku him pada ar-rasikhun binuni dengan nun wal ya'i dan ya, bisa sanuktihim bisa sayuktihim ajron pada pahala aziman yang besar. Huwa adapun ajron azima itu al jannatu surga. Itu al jannatu surga. Sedikit lagi nggih. Inna sesungguhnya kami itu auhayna, sesungguhnya aku Allah nggih. Itu auhayna memberikan wahyu aku ilaika padamu, kama auhayna sebagaimana mewahyukan aku ila Nuhin pada Nuh,
wan nabiyina dan nabi-nabi mim ba'dihi dari setelahnya Nuh. Ini yang sering saya katakan nih, bahwa kita manusia sekarang itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh. Karena memang setelah peristiwa kapal Nabi Nuh itu semua manusia musnah kecuali 70 pasang. Jadi ada yang mengatakan yang ikut Nabi Nuh itu hanya 70 orang, tapi menurut sebagian yang lain, kalau dari ceritanya Abi dulu ya, yang ikut itu 70 pasang manusia. Padahal masa dakwahnya Nabi Nuh itu cukup panjang, ya, cukup panjang masa dakwahnya. Itu hanya dapat berapa? 70 pasang. Selain itu semuanya musnah. Maka di dalam kenapa di sini dikatakan kama auhayna ila Nuh, karena memang manusia yang tersisa sampai akhir zaman ini adalah hasil peranakan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi manusia itu sempat dimusnahkan sama Allah kecuali yang mau ikut dengan Nabi Nuh. Wan nabiyina dan nabi-nabi mim ba'dihi dari setelahnya Nuh. Wa kama auhayna dan sebagaimana mewahyukan aku ila Ibrahim pada Ibrahim, wa Ismaila dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq. Ibnaihi yang menjadi dua anaknya Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq adalah dua putra Nabi Ibrahim yang kemudian menurunkan para nabi. Wa Yaqub dan Nabi Yaqub, min Ishaq dari Nabi Ishaq, wal asbati dan anak turunnya Yakub, auladihi artinya anak turunnya Yakub. Wa Isa dan Isa, wa Ayyuba dan Nabi Ayub, wa Yunusa wa Harun, wa Sulaimana. Wa ataina dan mendatangkan aku abahu pada bapaknya Sulaiman, Dawuda yaitu Nabi Dawud, Zaburon pada kitab Zabur. Bil fathi dengan fathah, ismun yaitu nama, lil kitab terhadap kitab, al mukti yang diturunkan kitab, wa dhammi dan dengan dhamma, masdarun yaitu menjadi masdar, bimakna mazburon dengan maknanya lafaz mazburon, ai maktuban artinya kitab yang ditulis. Jadi ini adalah kalau kita beriman kepada Allah maka harus percaya dengan kitab-kitab sebelumnya, juga dengan nabi-nabinya. Wa arsalna wa rusulan qad qasasnahum alaik wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.